Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan rancangan acak kelompok lengkap. Datanya saya ambil dari buku Prinsip dan Prosedur Statistika karangan dari Robert Steele dan James Torrey, atau yang dikenal dengan bukunya Steele dan Torrey, pada halaman 247. Baik, dibuka dulu Excel-nya sebagai berikut. Kemudian di Excel kita tulis rancangan acak kelompok lengkap. Dibuat seperti ini, ada perlakuan, ada blok, bloknya 1, 2, 3. Kemudian di sini ada total perlakuan, ada rata-rata, perlakuannya kita atur dulu kolomnya, sesuaikan, bloknya juga ini di merge, klik kanan atau sel datanya di blok. Ini pilih merge dan center. Nah, kemudian ini juga di merge dan center. Oke, diataskan atau di tengah seperti ini, rapi. Ini juga merge dan center. Oke, total keliru, total lakukan diatur, terus di merge kayak gini ya, biar kelihatan. Kolomnya dilebarkan, rata-rata juga gitu, di merge center, dengan sini. Ini di blok di merge center. X atau rata-rata ini. Perlakuannya ada 5, yaitu perlakuan boleh dikasih huruf A, B, C, D, E. Ya. Di bawah sendiri ditulis total blok. Kemudian diatur sekarang, dikasih biar rapi, dikasih ini, dikasih border. Oke, bordernya sudah rapi, ini ditata. Perlakuannya ditaruh di tengah biar rapi. Oke, ya, di warna-warni kalau perlu. Oke, sekarang saya kasih warna. Yang di tengah ini saya blok warna biru ini. Yang perlakuan ini saya kasih blok hijau. Dan total blok di bawah saya kasih warna apa ya, kuning. Oke, kuning ini hampir kelihatan. Saya nanti ingin menunjukkan bahwa di sini ada 3 kelompok
warna ya, ada 3 kelompok data di sini. Oke, itu ada data pengamatan yang di tengah ini yang biru, ini yang hijau total perlakuan, kemudian yang kuning ini adalah blok. Oke, sekarang masukkan datanya. Perlakuan A ulangan 1 itu 5, ulangan 2 4, ulangan A1 itu 5, A2 4, A3 3. Yang kedua B 1 4, B2 5, B3 6. Sekarang C 6, ulangan kedua 3, ulangan ketiga 9, D 7, D2 adalah 6, 8. Yang pelakuan E 3, pelakuan E yang kedua adalah 2, pelakuan E yang ketiga adalah 4. Nah, ini datanya. Ini datanya. Nah, sebaiknya memasukkan data ini untuk Excel itu ke bawah saja, ke blok gitu ya, ke blok. Jadi 5, 4, 6, 7 itu lebih enak, lebih praktis. Jadi kalau saya masukkan 5 enter gitu ya, kan langsung turun ke bawah. 4 enter, 6 enter, 7 enter, 3 enter. Terus baru naik ke perlakuan A, ulangan 2, 4, 5, 3, 6, 2 gitu. Naik lagi ke perlakuan A, ulangan 3, 3, 6, 9, 8, 4. Oke. Lalu sekarang akan dijumlah total pelakuannya. Taruh di total pelakuan yang A, atau di sel E6 ini, tulis sama dengan sum kurung buka, gerakkan ke D6, tekan tombol shift, gerakkan panah ke kanan atau ke kiri ya, ke kiri. Jadi tertulis di layar itu sum kurung buka B6 kolon D6. Jadi artinya ini akan dijumlah mulai dari sel B6 sampai sel D6. Kurung tutup, enter. Nah, sudah dapat 12. Kemudian dengan mouse di copy nih, dituting kayak gini ya. Mouse-nya gerakkan ke pojok kanan bawah, tarik mouse-nya ditekan terus, mouse kiri, tarik ke perlakuan E. Yang ke hijau tadi, perlakuan E. Nah, sudah ke total semuanya. Lalu yang kolom blok 1 juga di total ke bawah, itu sama dengan SUM kurung buka, gerakkan panah ke atas, ke perlakuan ke perlakuan E kolom 1 ini, tekan tombol shift, gerakkan panah ke atas sampai kolom perlakuan A ulangan 1 atau sel B6 ya, sel B6 udah tulis di layar, yaitu sum kurung buka B6 kolon atau titik 2 B10. Itu artinya akan menjumlah sel B6 sampai B10. Pastikan sudah benar ada lingkaran titik-titik bergerak gitu ya, kurung tutup.
Pastikan ini benar rumusnya. Oke, ketemu 25, lalu di copy ke kanan ke blok 3 dengan cara gerakkan mouse-nya, kursor sampai keluar tanda plus, klik tahan, geser ke kanan. Nah, seperti ini. Lepas akan keluar angka. Sekarang untuk total kesemuanya blok 1, blok 2, blok 3 dijumlah ini jumlah atau ini jumlah, itu sama saja nanti. Yang hijau dijumlah ke bawah ditaruh di ini. Saya kasih blok merah ya. Nah, ini yang blok yang selnya merah ini. Itu sama aja, sama dengan zoom. Bebas mau pakai yang kuning atau yang hijau atau yang biru. Sama saja ya. Oke, gerakan seperti ini. Kurung tutup. Jadi zoomnya adalah zoom E6 sampai E10. Jadi kalian boleh menjumlah dari E5 sampai E10 atau dari B11 sampai D11 itu sama saja. Atau yang biru ini, dari sini juga boleh sama. Yang merah. Jadi total besarnya itu sama. Oke, setelah itu cari rata-ratanya ini. Saya kasih warna dulu ya. Warna ini di blok ini biar kelihatan. Nah, ini kasih warna hijau agak tua. Oke, rata-ratanya sama dengan average ini, average. Sama caranya. Ke sel B6, tekan tombol shift, gerakkan panah ke kanan sampai sel D atau blok ketiga, kurung tutup, enter. Di copy ke bawah dengan cara mouse gerakkan ke pojok kanan bawah, tekan mouse kiri ditekan, geser ke bawah. Oke. Untuk mencari rata-rata besarnya, ya sama saja seperti yang merah ini. Caranya adalah sama dengan average, kurung buka, gerakkan ke B ya, ke B5. Perlakuan A ulangan 1 atau blok 1 atau sel B6. Tekan tombol shift, gerakkan panah ke kanan sampai blok 3, turun ke bawah, nah, gitu. Sampai itu lingkaran biru, blok semuanya, kurung tutup, jangan lupa, enter. Ketemunya 5. Oke, ini saya kasih warna merah juga, tapi yang merah tidak hanya. Oke. Blok merah. Oke, ini diatur, ditaruh di tengah biar rapi gitu ya. Oke, ini datanya. Jadi pastikan total perlakuannya sudah dihitung benar, total bloknya terhitung benar, kemudian total besarnya yang warna merah itu terhitung juga benar. Nah, ini langkah pertama yang harus dipastikan untuk menghitung analisis sidik ragam rancangan acak kelompok lengkap ya, rancangan acak kelompok lengkap. Rancangan acak kelompok lengkap atau rancangan acak blok lengkap, sama saja. Sekarang kita buat outline sidik ragamnya
atau analisis ragamnya ya, analisis ragam atau orang juga menyebut sidik ragam. Sidik ragam itu pertama adalah sumber keragaman, ya. Yang kedua adalah derajat bebas singkat dp, yang ketiga adalah jumlah kuadrat, ya. Yang berikutnya adalah kuadrat tengah, yang berikutnya adalah f hitung ya. Ini akan kita nanti hitung, diatur dulu biar tampak ya. Oke, sumber keragaman untuk RAKL itu ada satu blok ya. Yang kedua adalah perlakuan yang warna hijau. Ketiga adalah galat atau error. Ya, yang keempat total. Ya. Total, nggak usah dikasih angka ya, biar tidak kacau. Oke, jadi sumber ragamnya itu selalu ada error. Nah, blok perlakuan ini sumber ragam yang akan kita tentukan. Nah, karena ada blok dan perlakuan, maka ini disebut dengan sumber ragam ada dua ya, sumber ragamnya dua. Kenapa tiga tidak dianggap sebagai sumber ragam ini? Karena setiap rancangan ini sumber ragamnya error pasti harus ada ya, dan harus mendekati kecil. Oke, dirapikan dulu, ya, dibuat kayak gini, dibuat border, nah, biar kelihatan cantik ya. Oke, ini dikasih itu kayak gini, blok ini ya, ini saya kasih warna kuning. Maaf, keliru, bukan angkanya yang saya maksud ya. Oke, hurufnya hitam. Yang perlakuan saya kasih warna hijau sesuai dengan di atas. Oke ya. Yang galat saya kasih warna biru. Biru sedikit beda lah, pokoknya warna biru ya. Total ini ya, total kasih warna apa ya? Oke, dan semuanya biru, abu-abu lah. Nah, ini yang saya warna ini nanti yang akan dihitung ya. Pertama ngitung bloknya, blok dulu. Derajat bebasnya blok itu, bloknya tadi ada 3, berarti 3 kurang 1 ya, selalu dikurangi 1 untuk blok. Berarti ada oke 3 kurang 1 ya. Tuh. Wah, perlakuannya sama dengan 5 kurang 1. Nah, galat ini untuk RAKL bisa langsung blok kali perlakuan ya. Tapi baik biar tidak menghafalkan rumus, yang total dulu aja. Total itu berarti yang data yang biru. Data yang biru itu kan berarti 5 kali 3 ya. Perlakuannya 5 kali 3 dikurangi 1. Nah, itu 14. Berarti galat itu sisanya, yaitu total dikurangi blok, dikurangi perlakuan. Perlakuannya di D18 ya.
Nah, gitu ya. Jadi B20 dikurangi B17 dikurangi B18. Enter. Udah. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Oke, mudah ya untuk derajat bebas. Baik mahasiswa, sampai di sini kalian perhatikan baik-baik. Jangan lupa untuk simpan Excel Anda biar tidak hilang. Ya, file save as gitu. Nah, simpan di OneDrive kalian ya. Ya. Jadi kalian kan punya OneDrive, disimpan di OneDrive ya. Saya sudah punya folder ini, gitu ya. Nah, simpan, misalnya RAKL Story. Oke, simpan. Jadi kalau nyimpen data kalian sebaiknya ada di OneDrive ya, biar tidak hilang. Baik, sekarang akan menghitung jumlah kuadrat ya. Oke, perhatikan baik-baik untuk menghitung jumlah kuadrat. Datanya ditaruh di sebelah kanan saja dari tabel di atas ya. Ini caranya yang biru ini kita kuadratkan satu persatu ya. Caranya B6 dikuadratkan ya, dengan cara ngetik kayak gini ya. Caret itu. Tulisan kedua. Ini artinya berarti perlakuan A1 atau sel B6 itu dikuadratkan, di enter. Dia naikkan lagi, di copy ke bawah ya. Di copy ke bawah. Langsung aja sampai sini. Enter. Kelihatan kan? 5 kuadrat, 4 kuadrat ini ya, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 3 kuadrat dan ini. 25 kuadrat, 625. Oke. Untuk blok 2, blok 3 dan perlakuan sekaligus dikuadratkan saja. Ini dan di blok kayak gini di copy ke kanan ya, ke kanan. Ini blok 2, blok 3 perlakuan sekalian. Nah, untuk rata-ratanya nggak usah dikuadratkan ini. Kan kelihatan ya. 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 36, 2 kuadrat 4, 20 kuadrat 4. Oke. 3 kuadrat ketemunya 9 ya. Ini 4 kuadrat, 30 kuadrat 900. Oke. Ya, kasih warna seperti tadi biar tidak bingung. Ini datanya beda-beda ya. Oke. Saya kasih warna. Ini. Nah, kasih warna kuning ini. Nah, sesuai dengan miliknya di depan ya, di tabel pengamatan. Nah, ini. Oke, Anda bisa lihat sekarang. Ini ya, dikuadratkan. Jadi ini hasil perkuadratan. Oke. Nah, kalau sudah data pengamatan ini dan total pelakuan dan total blok dikuadratkan, kita tetap punya 3 kelompok data ya, yang biru, yang kuning, yang hijau. Tuh, ini perhatikan baik-baik. Ini hasil kuadratnya. Ini blok 1, blok 2, blok 3 ini perlakuannya, total, ini total perlakuannya. Kan gitu lihat ya. Jadi ini pastikan hasil kuadratnya ini jadi kuadrat ya. Kuadratnya ini. Kuadrat dari setiap data ini. Oke. Ini pastikan Anda benar kayak gini. Ini kan gampang karena datanya bulat ya. Jadi, saya ulangi, di sel H6 ini
Nah, ini sejajar dengan ini ya. Nah, ini yang biru gitu ya. Ini pastikan bahwa data yang dikuadratkan adalah benar. Gimana cara menghitung jika kuadratnya? Langsung aja ke sel sini ya. Ke sel kolom C, jumlah kuadrat. Hitungnya dari total yang paling mudah ya. Kolom C 20 atau JK total. Tulis sama dengan sum kurung buka ya, yang biru ini, gerakkan ke biru sini. Ke H6. Tekan shift, tekan panah bawah sampai ini, sampai sel H10 atau perlakuan E ya. Gerakkan ke panah kanan, shiftnya jangan dilepas, panah kanan sampai blok 3 ya, sampai blok 3 kurung tutup ya, minus, gerakkan ke yang merah ini, ke sel K11 nah, dibagi banyaknya data yang biru. Yang biru itu banyaknya datanya berapa? Yang biru itu banyaknya datanya adalah 5 kali 3 alias 15. Udah ketemunya 56 ya. Oke, mudah sekali. Sekarang naik yang ke JK blok yang kuning kan, sama dengan sum kurung buka, gerakkan ke sel H11 atau yang sudah saya warnai kuning ya. Tekan tombol shift, gerakkan ke kanan panahnya, kurung tutup, lepas, minus, K11 atau yang ke merah ini ya, merah, dibagi 15. Nah, perhatikan ketika kalian menghitung jika blok atau nanti jika perlakuan, prinsipnya adalah data yang dikuadratkan itu harus dijumlah dengan banyaknya data yang ada. Nah, ini kan keliru ya. Sum H11, J11 ini harusnya dibagi ini ya. Dibagi ya. Jangan lupa ini. Kalau kayak gitu kalian salah. Jadi kalau langsung kalian enter tadi itu salah. Ini harus dibagi. Sum H11 sampai J11 itu dibagi. Dibagi dengan apa? Dengan banyaknya data yang punyanya blok 1 ini. Itu banyaknya blok ini. Banyaknya bloknya ini datanya adalah dalam satu kolom ini kan ada 5. Berarti dibagi 5. Kenapa 5? Ini lihat A, B, C, D, E. Jadi dibagi 5. Jadi banyaknya data yang ini ya. Oke. Temunya 10. Jadi saya ulangi, jangan sampai keliru. Totalnya ini ya, totalnya blok ini yang sudah dikuadratkan itu dibagi dengan banyaknya datanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rumusnya di layar lihat, sum H11 sampai J11 dibagi 5 dikurangi K11 dibagi 15. Oke, udah benar. 10 ketemunya. Sekarang yang perlakuan sama, yang hijau berarti sum membuka, gerakan ke kolom K6 ya. Tekan tombol shift, turun panah bawah sampai kolom K10 atau perlakuan yang E,
kurung tutup, ya. Zoom K6 sampai K10, perhatikan baik-baik, dibagi banyaknya data yang horizontal, yang banyaknya perlakuannya, banyaknya bloknya, dibagi banyaknya ini 1, 2, 3, ya. Berarti ada 3. Dengan kata lain, kalau perlakuan, gitu ya, dibagi bloknya. Kalau blok dibagi banyaknya datanya perlakuan, jadi kebalik, ya. Dikurangi, ya, dikurangi yang merah ini K11 dibagi 15. Jadi K11 merah itu tadi banyak datanya 15. Oke. Ketemunya 30. Oke, jadi JK bloknya ketemu 10, JK perlakuannya 30, JK galatnya sekarang yang mudah, ya, karena 10 tambah 30 itu harus sama dengan 56. Berarti JK galat sama dengan JK total dikurangi JK blok dikurangi JK perlakuan, gitu ya. C20 dikurangi C17 dikurangi C18. Dah. Selesai. 16 ketemunya. Nah, ini yang paling penting di sini. Jadi cara menghitung jumlah kuadrat dan derajat bebas. Kalau sudah selesai, tinggal kuadrat tengah. Ya. Kuadrat tengah itu dengan mudah. Kuadrat tengah itu karena JK dibagi DB-nya. Ya udah. JK ini dibagi DB-nya. Itu. 10 bagi 2, 5. Ini 30 bagi 4, 7,5. Nah, ini jika galat dibagi DB-nya. Atau nanti untuk mudahnya begitu ketemu rumusnya di JK ini, ya, D copy aja ke bawah, shoot gitu ya, ke bawah kayak gini. Udah selesai karena rumusnya sama. Oke. Nah, berarti kuadrat tengah error ini yang dicari sebetulnya ada kuadrat tengah error, ini 2 ini. Ini saya bold, ya, saya bold dengan warna ya merah, ya. Saya bold. Nah, angka 2 ini yang sebetulnya kita cari. Ya, ini yang menentukan, ini jangan lupa ini, ya, jangan sampai salah ini. Oke. Nah, sekarang F hitung. F hitung itu kuadrat tengah dibagi galatnya. Jadi dibandingkan semuanya dengan galat. Kuadrat tengah dibagi galat. Dibagi kuadrat tengah galatnya. Jadi D17 dibagi D19. Oke. Ketemunya 2,5. Kemudian kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Ini caranya gerakkan aja panahnya ke kiri, ya, tekan tombol bagi kayak gini, gerakkan ke bawah ke galat kayak gitu. Jadi D18 dibagi D19. Kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Semua pembaginya adalah error. Oke. Dah selesai sudah. Jadi F hitung bloknya ketemu 2,5, F hitung perlakuannya 3,75. Nah, yang terpenting dalam belajar ini harus rumusnya benar, ya. Kalau sudah F hitungnya ketemu, tinggal cari F kita bisa langsung probabilitanya atau kita cari F hitung. F hitung, F tabel. Ya, sebetulnya nggak perlu lagi ya F tabel itu sebetulnya nggak perlu lagi. Kalau kita pakai Excel, kita langsung cari probabilitanya F.
ada rumusnya, ya. F dis ya, kalau nggak keliru ya. F dis, ya. F dis, F sama dengan FDST kayak gitu. Di situ ada tipsnya X. X itu adalah F hitung, derajat bebas 1 itu adalah derajat bebas bloknya, kemudian titik koma derajat bebas 2-nya itu galat. Jadi derajat bebas yang kedua semuanya ada galat. Jadi kita gerakkan ke panah kiri ke F hitung ya, tekan titik koma ya, karena petunjuknya titik koma. Gerakkan lagi ke derajat bebasnya atau sel B17, titik koma lagi, tekan titik koma. Gerakkan ke bawah ke galat derajat bebas galat. Di situ terlihat rumusnya sama dengan F dis kurung buka E17 semikolon B17 semikolon B19 kurung tutup. Ketemunya 014 panjang ya. 01434 dan seterusnya. Baik, yang kedua sekarang sama caranya F distribusi itu maksudnya tuh. Di situ sama ada X titik koma atau kolon ya. Gerakkan ke kiri panahnya titik koma, gerakkan ke kiri lagi ke derajat bebas perlakuan titik koma lagi atau semikolon, gerakkan lagi ke derajat bebas galat. Di situ terlihat di layar E18 titik koma B18 titik koma B19. Jangan hafalkan rumus di itu ya, nanti di punya kalian mungkin berbeda sel. Yang jelas di situ adalah F hitung titik koma derajat bebas perlakuan titik koma derajat bebas galat. Oke. Jangan dihafalkan selnya, tapi hafalkan rumus asalnya ya. Berarti untuk mencari probabilitas F itu adalah dengan fungsi F dis dari F hitung derajat bebasnya dan derajat bebas galat. Oke. Ketemunya 0,05. Ya, diambil 2 digit aja di blok ya. Tarik home ini gerakan sini. Panah yang kanan. Oke. 2 digit aja, tidak usah banyak-banyak. Ini. Oke. Nah, sudah selesai mahasiswa. Ini artinya apa? Bloknya itu memiliki probabilitasnya sebesar 14%. Kalau yang perlakuan probabilitasnya 5%, ya, 0,05. Berarti ya, karena probabilitas kesalahannya itu di atas ya. Kesalahannya ini berarti kan 100 dikurangi 14, 86% tingkat kesalahannya. Itu berarti dikatakan non signifikan. Yang ini, yang perlakuan itu tingkat kesalahannya adalah 95%. Nah, ini dikatakan signifikan. Ya. Probabilitasnya 0,6. Begini, kalau probabilitasnya itu kurang dari 0,5 atau 5%, maka dianggap berbeda atau signifikan. Sebaliknya, kalau probabilitasnya itu lebih dari 5%, disebut dengan berbeda tidak nyata. Jadi berbeda tidak nyata. NS itu non signifikan, ya, non signifikan. Bahasa Indonesianya berbeda, tapi tidak nyata. Jangan dibalik. Kata-katakannya jangan dibalik. Bukan tidak berbeda, tapi ini berbeda tapi tidak nyata. Kalau ini disebut dengan signifikan atau berbeda nyata. Demikian mahasiswa yang saya hormati, perhitungan RKL dengan Excel cukup mudah dan praktis. Ya, sebetulnya ini tidak sampai setengah jam mulai bikin ya kalau dengan Excel.
Jadi saya ulangi, perhatikan ini kelompok datanya, ini yang biru ini perlakuannya 5, ulangannya 3, itu adalah pengamatan asli dari lapangan, ya, ada 5, ulangannya 3 atau bloknya 3. Kemudian yang kuning ini adalah total blok, jadi ini di total masing-masing blok ini di total, nah, di total, taruh di kuning ini. Kemudian yang hijau ini perlakuan di total dari blok 1 ke blok ketiga atau menyamping horizontal ini, ya. Jadi ada hijau, ada kuning, kemudian yang merah ini 75 ini total ke semuanya ini, atau kuning ini di total atau hijau ini di total, sama saja. Jadi angka 75 itu bisa berasal dari biru, bisa berasal dari hijau, bisa berasal dari yang kuning. Jadi sengaja saya beri warna 3 itu biar kalian ada pemahaman tentang data, ya. Ada 3 kelompok data di situ. Oke. Kemudian dibuat sumber ragamnya atau analisis ragamnya, ya. Jadi ragam, ya, atau analysis of variance. Di bahasa Inggrisnya analysis of variance. Jadi sidik ragam, analysis of variance. Oke. Itu ada sumber keragaman, itu artinya yang membuat data itu beragam. Itu ada 3, ya, blok, perlakuan, dan galak. Nah, seperti teori sebelumnya bahwa galak itu pasti ada, ya. Pasti ada. Jadi kalau RKL itu jangan lupa ada 3, 1 blok, 2 perlakuan, 3 galak. Yang kuning, yang hijau, dan yang biru ini. Demikian, semoga